Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini berkurang 460 ribu orang dari bulan September tahun 2022. Atko Mardianto, Sekretaris Utama BPS, menjelaskan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya berkurangnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya daya beli petani, tingkat inflasi yang semakin melandai, dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Kalian pernah mikir nggak sih, kenapa di Indonesia itu banyak banget orang susah dan miskin? Padahal negara kita itu banyak banget sumber dayanya. Aku juga lihat di berita, katanya ketimpangan ekonomi di Indonesia tuh semakin parah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin susah. Nah, iya itu namanya ketimpangan ekonomi. Data terbaru dari BPS di Indonesia dari 0,379 jadi 0,381 ada tahun lalu. Artinya jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar. Tapi apa sih penyebab ketimpangan ekonomi itu? Banyak sih. Salah satunya tuh ada pembangunan yang merata, kayak daerah ada yang maju banget, dan ada yang tertinggal juga. Selain itu juga ada faktor pendidikan, jadi banyak orang yang nggak bisa sekolah tinggi, jadinya dia juga susah untuk dapat kerja yang bagus. Aku juga baca, kalau misalnya infrastruktur di Indonesia tuh bikin orang pendalaman itu susah buat akses ke pelayanan dasar kayak kesehatan hingga pendidikan. Nah, benar tuh kata Eca, ketidakadilan sosial masih tidak merata. Buat dapat pekerjaan yang layak aja susah, apalagi buat memenuhi kebutuhan dasar. Benar, ini juga bikin pengangguran dan kemiskinan itu makin naik. Nah, ekonomi jadi lambat tumbuhnya. Bahkan yang parah itu juga bisa memicu konflik sosial. Jadi orang jadi gampang marah, protes, bahkan demo karena merasa nggak adil. Tapi apa ya solusi biar ketimpangan ekonomi di Indonesia tuh bisa dikurangin? Kayaknya aku tahu deh. Mungkin pemerintah bisa bikin kebijakan redistribusi, contohnya kayak pajak progresif atau bantuan sosial untuk orang-orang yang kurang mampu. Juga tuh, terus juga pemerintah bisa ngasih akses pendidikan dan pelatihan kerja yang luas, biar semua orang juga punya kesempatan yang sama, ya kan? Terus infrastruktur juga harus merata, nggak cuma di kota besar aja. Terus juga kita sebagai generasi muda harus ikut terlibat dan peduli. Misalnya seperti ikut dalam kegiatan sosial ataupun komunitas ekonomi kreatif juga. Ketimpangan ekonomi itu nyata dan banyak banget terjadi di sekitaran kita. Tapi kita bisa jadi bagian dari solusi tersebut. Nah, makanya ayo mulai dari hal kecil seperti rajin belajar dan saling membantu. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih adil. Jangan cuma diam, saatnya bertindak.